Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Cecep Supriyadi Official. Nah, di video kali ini aku mau sharing ya ke semuanya, khususnya buat teman-teman subscriber aku. Aku mau ngasih tahu dan merekomendasikan sebuah aplikasi investasi yang bernama Bibit. Nah, kalau teman-teman belum mendownloadnya dan belum punya aplikasinya, silakan teman-teman langsung download aja di Play Store ya, itu gratis, free. Kalau misalnya teman-teman ribet carinya, teman-teman langsung aja klik ya linknya di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu aplikasi Bibit dan apa itu reksadana ya, teman-teman bisa nanti mendengarkan penjelasannya ya sedikit. Nah, tapi itu di ujung akhir video. Karena sesuai dengan pembahasan kali ini, sesuai dengan tema ataupun judul, aku mau review sepengalaman aku menggunakan aplikasi Bibit ini ya, ataupun investasi di aplikasi Bibit ini kurang lebih 3 bulan. Oke, jadi aku di aplikasi Bibit ini sudah mengumpulkan kurang lebih 28 juta ya, kurang lebih 28 juta, dan aku bergabung di investasi di pasar uang, obligasi dan juga saham. Nah, di sini aku di pasar uang ya, aku bergabung sebanyak 10 juta rupiah. Nah, ini bisa teman-teman lihat grafiknya ya, per tahun setiap harinya dan juga setiap harinya itu mengalami kenaikan. Bisa teman-teman lihat ya grafiknya di sini ya. Setiap harinya itu mengalami kenaikan. Nah, itu teman-teman bisa lihat juga grafiknya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini. Nah, gitu. Jadi di pasar uang itu kalau menurut aku itu lebih cenderung lebih menguntungkan ya, karena pasar uang sendiri itu kalau menurut aku lebih cenderung aman, terus juga stabil gitu. Dan aku juga di obligasi bergabung di 3 perusahaannya, di Manulife, tentunya di Bank Manulife juga ada, di ABP Indonesia juga ada ya. Nah, kalau di obligasi kalau menurut aku kurang stabil ya, karena kadang naik dan juga kadang turun ya, bisa teman-teman lihat. Kalau menurut aku sih kenapa aneh ya, di Bank Manulife ini padahal milik negara tapi anjlok banget gitu ya. Tahun kemarin naik dan sekarang mungkin lagi pandemi ya, kondisinya jadi menurun grafiknya ya. Nah, karena aku yakin kalau saat ini sedang turun, jadi aku top up lagi ya di Bank Manulife ini. Aku yakin pasti suatu hari nanti akan mengalami kenaikan grafiknya ya. Jadi aku nggak takut rugi gitu. Nah, dan terakhir aku juga di ABF, aku juga bergabung. Nah, kalau di ABF sendiri juga sama ya kayak Manulife gitu. Jadi mengalami kenaikan ya, nggak stabil seperti pasar uang itu sendiri ya, berbeda. Bisa teman-teman lihat grafiknya di sini. BF itu menurut aku kurang stabil juga, tapi lebih cenderung bagus daripada Manulife-nya sendiri gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini persen ya, setiap profit aku mendapatkan kurang lebih 8% dari aku menggunakan dana aku ya di ABF ini. Nah, ini di obligasinya. Nah, bisa lihat teman, bisa lihat itu grafiknya ya, grafiknya naik turun. Nah, di sini lihat grafiknya naik turun. Nah ya, terus aku juga bergabung di saham. Nah, kalau di saham aku bergabungnya di BNI ya, jadi di Bank BNI. Nah, di sini aku mendapatkan profitnya kurang lebih 8% juga. Jadi ya 8%. Nah, di BNI, di saham BNI. Jadi kalau menurut aku ya, di saham itu cenderung juga sama kayak pasar uang. Jadi
teman-teman juga harus bisa memilih nih sahamnya yang sehat juga perusahaannya gitu, jadi biar profitnya lumayan juga ke kitanya gitu. Tapi aku kalau di saham aku baru gabung di BNI aja, nggak nyari yang lain karena menurut aku udah lumayan lah gitu pendapatannya di saham BNI. Nah di sini juga aku selain investasi di beberapa reksadana, mulai dari pasar uang, terus juga di obligasi dan juga di saham. Nah aku juga sering nabung rutin nih setiap kali aku top up ya, setiap kali aku mau membeli saham ataupun obligasi ataupun di pasar uangnya sendiri. Jadi setiap aku mau top up itu terserah nih, kalau misalnya teman-teman yang udah bekerja mungkin bisa menyesuaikan ketika sudah gajian. Jadi aku setiap pembelian ya, baik itu saham, obligasi ataupun pasar uang, aku selalu nabung setiap bulannya itu kurang lebih sejuta ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini aku nggak setiap hari ya, aku nabungnya aku setiap bulan ada sejuta ya, terus 1.500.000, ada 475.000 ya, bahkan ada. Nah enaknya aplikasi ini tuh teman-teman nggak usah mantau setiap hari, karena di reksadana ini sendiri itu ada sistemnya, itu disebut dengan manajer gitu. Jadi kita tinggal pantau aja profit kita setiap hari mendapatkan berapa, kenaikan berapa setiap harinya. Lihat aku setiap kali nabung sejuta ya, sejuta dan 1.500.000 itu beberapa kali. Lihat di Manulife sendiri, mungkin nanti di Manulife ini aku akan jual ya, terus juga akan aku cairkan uangnya gitu. Lumayan kan buat jajan-jajan gitu. Nah kalau buat pelajar ya, buat pemain ini bisa juga ya, itu bisa mulai dari Rp10.000. Teman-teman bisa langsung aja dicoba, pokoknya jangan langsung gede-gede deh. Kalau saran aku kecil dulu, kalau teman-teman udah paham sama semuanya, terus udah ngerti ya cara mainnya gimana, langsung aja teman-teman beli itu, atau beli saham ataupun bergabung di pasar uangnya sendiri itu. Pokoknya lengkap banget deh di aplikasi ini gitu. Terus aman juga, dan juga aplikasi Bibit ini tentunya sudah diawasi oleh OJK ya. Jangan khawatir mengenai data-data ataupun itu semuanya aman gitu. Jadi dari awal ini aplikasi ada sampai sekarang itu nggak pernah mati ya, nggak ada masalah dan sebagainya gitu. Jadi menurut aku aman dan aku rekomendasikan nih buat teman-teman. Nah kalau teman-teman udah bergabung, terus gunakan kode referral dari aku ya, namanya tinggal ketik aja di menu registrasi, yaitu Cecep Supriyadi. Nah nanti teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar Rp25.000. Nah pokoknya gunakan referral itu buat bergabung. Nah mungkin ini gitu aja ya pembahasan mengenai review aku menggunakan aplikasi Bibit ini kurang lebih 3 bulan. Nah dari awalnya aku itu kecil ya, dari contohnya tadi udah aku jelasin ke teman-teman, di pasar uang aku top up masuk ya, membeli di pasar uang itu dengan modal awal 10 juta dan mendapatkan keuntungan profit. Setiap profitnya itu aku akumulasikan sebesar 1,5% setiap harinya. Dan juga di obligasi ya, aku bergabung di 3 obligasi, terus di saham. Nah kalau untuk saham aku cuma satu, fokus di BNI aja gitu. Jadi kalau teman-teman belum paham nih sama penjelasan aku, mungkin masih bingung ya menjelaskannya seperti apa, mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja DM aja ke Instagram aku @csupriyadi20. Kalau enggak teman-teman langsung aja klik link deskripsi di kolom video ini ya. Oke mungkin itu aja, cukup ya videonya ya.
pembahasannya gitu aja mungkin dari aku. Ini aman gak sih? Kalau menurut aku ini aman banget, 100% aman banget karena sudah diawasi juga oleh OJK dan terdaftar di OJK tentunya. Nah, buat pemula ya, buat teman-teman yang kuliah, yang pelajar itu bisa menggunakan aplikasi ataupun investasi di aplikasi Bibit ini. Minimal kalian harus mempunyai KTP dulu karena di situ tertera ya registrasi menggunakan KTP, dan juga teman-teman harus mempunyai rekening sendiri, yaitu bukan punya orang tua ataupun punya teman sahabat, jadi udah atas nama teman-teman gitu, jadi punya sendirilah istilahnya gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan kali ini mengenai aplikasi Bibit ini. Kalau kurang paham, ada pertanyaan, silahkan aja komen di kolom komentar atau langsung DM aja ke Instagram aku @csupriyadi20. Nah, sebelum aku tutup ya, sesuai tadi di awal ya, aku mau kasih tahu penjelasan sedikit mengenai aplikasi Bibit ini ya. Teman-teman bisa langsung cek apa itu reksadana ya. Reksadana merupakan sebuah paket investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman di pasar modal. Paket ini akan diisi dengan beberapa jenis investasi seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang. Gitu teman-teman. Jadi reksadana itu merupakan sebuah pengelola ya, dikelolanya itu oleh manajer ya. Dari pembahasan mereka itu dari manajer yang berprofesional yang sudah berpengalaman di pasar modal. Jadi teman-teman gak usah standby ya 24 jam menjual ataupun membeli saham ataupun obligasi ataupun pasar uang di aplikasi Bibit ini. Teman-teman tinggal lihat aja profitnya setiap hari dapat berapa, dan juga enaknya di aplikasi Bibit ini teman-teman bisa langsung cairkan kapan aja tanpa ada biaya ya ataupun potongan biaya sama sekali. Oke, itu aja ya penjelasan reksadana menurut aku, dan ini sesuai dengan aplikasi Bibitnya. Oke, itu aja ya, sekian penjelasan dari aku mengenai aplikasi ini. Pokoknya kalau ada kekurangan dan teman-teman masih bingung dari penjelasan aku, silahkan aja tanya di kolom komentar atau langsung DM aja ke Instagram aku @csupriyadi20. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa subscribe, dan lupa subscribe, dan lupa subscribe.